Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sesuatu. Mungkin kita karena kesalahan kita, kegagalan kita melewati jalan yang tidak menyenangkan berpuluh-puluh tahun. Ya. Oleh karena itu, mari kita menjaga rekam jejak kita, jejak langkah kita, jangan menunggu tua. Sejak awal kita mulai percaya, jaga baik rekam jejak kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa nih Tuhan, supaya kami benar-benar tertolong dan tidak pernah melangkah salah sepanjang jalan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja pasal yang terakhir, pasal 25, ayat 27 sampai ayat yang ke-30. 27 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan ke-12, pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil-Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil-Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikan kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Amin. Ini menurut saya berita yang harus kita dengar. Mengapa? Dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 14 kita ketemu di sana dengan orang yang terkapar selama 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Saudara pemirsa, nyaman itu terkapar di situ. Dia sudah bermental kalah, dia sudah bermental sebatang kara, merasa kesepian dan sendirian di tepi kolam itu. Kemudian Yesus datang, mengangkat dia, menyelamatkan dia, menolong dia dengan cara yang luar biasa. Dan di sini dikatakan bahwa tentu Tuhanlah yang menggerakkan raja baru di Babel ini yang bernama Ewil-Merodak, saudara sekalian, kemudian melepaskan dia dari penjara. Berapa lama dia di penjara tadi? 37 tahun. Ini sungguh-sungguh menyedihkan. Jadi umur terbaiknya, seperti orang yang di kolam Bethesda itu, umur terbaiknya sudah lewat. Tetapi paling tidak dia masih bisa menikmati sisa hidupnya sebagai orang yang sekarang terhormat, terangkat, bisa makan bersama-sama dengan raja, dan kemudian bisa mengganti pakaiannya dari pakaian penjara. Rupanya dari dulu sudah ada pakaian khusus untuk para tahanan dan orang penjara, dan sekarang dia sudah menjadi seperti masyarakat bebas pada umumnya. Sungguh luar biasa. Menurut saya ini sesuatu yang merupakan anugerah khusus. Dan saya yakin itu terjadi karena apa? Selama 37 tahun ini Yoyakin merenung. Baiklah semua saudara sekalian yang sekarang sedang terpuruk, yang sekarang sedang malam masalah, mungkin juga sakit penyakit yang berat. Mari kita merenung bersama dengan saya hari ini.
Adakah sesuatu yang keliru, yang salah yang saya buat, sehingga saya harus bertobat sungguh-sungguh dan menyerahkan hidup kembali kepada Tuhan? Saya yakin bahwa itu yang dilakukan oleh tadi mantan Raja Yoyakin. Di penjara dia merenung, dia menyadari betul, ini gara-gara saya dulu melawan kata-kata siapa? Nabi Yeremia. Oleh sebab itu sekarang ada banyak malapetaka terjadi karena saudara melawan hamba Tuhan. Apa yang dikatakan hamba Tuhan? Engkau lawan. Oh, saya sering melihatnya. Bukan mengatakan bahwa saya hamba Tuhan hebat, tidak. Tapi ada orang yang sampai meninggal tidak bisa terangkat hidupnya. Padahal dia seorang sarjana. Dia orang yang berpendidikan bagus. Dia sudah punya sampai 3 perusahaan. Tapi karena dia kemudian hidup dengan tidak bertanggung jawab, kemudian dia memang dicampakkan oleh Tuhan. Ini perjanjian baru, saudara sekalian. Ini di Batam. Jadi saya mengajak kita semua hari ini, mari berhati-hati dalam hal seperti itu. Kalau sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan, sadar benar apa kesalahanmu. Mohon ampun kepada Tuhan. Dan kalau engkau sudah berbuat sesuatu kepada orang lain sehingga engkau terpuruk, maka minta maaf. Ya, minta maaf, beranilah. Ada orang katakan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Pepatah mengatakan tangan mencincang, bahu mesti memikul. Supaya kita jangan menjadi orang yang terpuruk. Bayangkan saudara sekalian, mantan raja di penjara 37 tahun. Oh, saya tidak bisa bayangkan. Tetapi cerita ini berakhir dengan menyenangkan, berakhir dengan baik. Dan katanya apa? Yang menarik hati saya ialah, dan tentang belanjanya, 30, Raja selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari. Berapa lama? Selama hidupnya. Pemulihan daripada Tuhan itu akan berlangsung seumur hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Setiap orang mendengarkan firman Tuhan ini, jemaat dan pemirsa menyaksikannya Tuhan, supaya kami sadar benar, walaupun kami sudah berpuluh tahun terpuruk, masih ada kesempatan untuk kami diangkat oleh Tuhan. Kalau kami mau sadar benar-benar dan betul-betul hidup kami dan hati kami semua kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.